Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan penuh sukacita. Di Jakarta Timur baru saja hujan cukup banyak, cukup deras, dan bersyukur sore hari ini sudah agak reda. Jadi walaupun agak-agak mendung sedikit, namun saya tetap bisa sharing di area komposter saya, karena biasanya kalau hujan deras area sini ketampiasan gitu ya, jadi kurang nyaman buat dijadikan latar buat live IG seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah suasana seperti ini kan lumayan, jadi bisa kembali punya latar tempat saya hari-hari ngompos, mengolah sisa bahan organik. Jadi ini menjadi sebuah tempat yang asik banget untuk mengadakan live atau ngobrol-ngobrol sore seputar composting, seputar urban farming, seputar keseharian yang saya lakukan, dan semoga yang sedikit yang saya akan bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wih, sudah ada Kak Eni Arianti. Apa kabar Kak? Semoga lancar, sehat Kakak di sana. Dan saya coba sematkan dulu apa yang akan kita obrolkan sore hari ini. Ini yang akan kita obrolkan sebentar. Oke. Wih, sudah ada Kak Yunita Kusmana. Apa kabar Kak? Lama kita nggak bertemu ya. Terakhir kita sharing-sharing seputar tips-tips hidroponik tempo hari. Mudah-mudahan masih bermanfaat. Hidroponik apa composting ya? Kayak hidroponik ya Kak Yunita ya. Tempo hari itu hadir di rumah saya dan kita sharing-sharing sedikit seputar keseruan urban farming versi hidroponik. Oh iya, disclaimer juga kalau ketemu suara-suara ketokan dan aneka ragamnya, memang suasana rumah masih renovasi dan mudah-mudahan tidak mengurangi keasikan kita di dalam ngobrol sore kali ini. Ya teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu buat teman-teman belajar composting batch yang ke-7 yang sudah selesai menjalankan sesi keluapnya. Sudah 7 keluap sudah disampaikan, sampai dari awal mindset sampai kemudian belajar compostingnya sudah semuanya, apa yang saya ketahui sudah saya curahkan. Tinggal sedikit lagi sih akan saya katakanlah hadirkan pamungkasnya gitu ya, atau saya akan hadirkan full ilmunya gitu, angka ke-8 itu nanti saat kulzum hari Sabtu nanti. Jadi selamat dulu buat teman-teman batch 7. Artinya apa? Batch ke-8 sudah akan dibuka teman-teman semua. Siapa tahu ada yang mau ikutan, silakan langsung tinggalkan saja di kolom komentar dan langsung mendaftar di lewat Instagram saya, DM saja, nanti linknya akan saya sharekan ke teman-teman. Dan sudah ada beberapa waiting list, jadi mudah-mudahan di batch 8 juga akan seseru dan seramai yang di batch 7 kali ini. Senang saya melihat semangatnya teman-teman batch 7, karena ya sekali lagi teman-teman, saya bersyukur banget apa yang saya sharingkan seputar composting ini yang buat saya adalah menjadi bagian dari keseharian saya yang sudah menjalani menjalani menjelang tahun ke-8 melakukan proses composting. Bersyukur sekali itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Siapa tahu juga bisa bermanfaat untuk keseharian composting teman-teman semua di rumah. Oke, saya sapa lagi dulu, ada Kak The Marble Craft, ada Kak Farisun juga. Oke. Nah, sahabat semua, kita sore hari ini mau menjawab pertanyaan dari Kak Ifah. Kak Ifahnya belum datang kayaknya. Dari Kak Ifah, salah satu peserta belajar composting online di batch 7, yang sebetulnya beliau sih sudah praktisi ya kalau ngeliat dari foto-fotonya, dan beliau termasuk yang sudah memilah sampah ke beberapa jenis. Ada yang organik juga ada yang dua model kayaknya, ada yang berminyak dan tidak berminyak gitu. Terus kemudian ada organiknya sudah dipilah, dan kemudian beliau juga memisahkan sampah pampers. Nah, di dalam obrolan kami di grup itu beliau bertanya gimana cara mengelola sampah pampers gitu ya. Apakah teman-teman di sini mungkin ada yang memiliki tantangan yang sama atau sedang menjalani fase hidup yang sama? Boleh mungkin tinggalkan di kolom komentar gitu ya. Mungkin teman-teman juga sedang berjibaku atau sedang berasik-asikan dengan kondisi anak batita biasanya ya, antara 0 sampai 2-3 tahun, yang kemudian dalam kesehariannya masih perlu dibantu dengan pampers sebelum kemudian anaknya memiliki kemandirian dalam melakukan katakanlah buang air kecil dan buang air besarnya sendiri di toilet. Dinikmati ya teman-teman, karena masa-masa itu tidak akan terulang. Nah, ngomongin pampers, saya jadi flashback dulu ke masa-masa dimana saya dan istri saya
mendampingi kedua anak kami untuk berproses menuju kemandirian bertoiletnya. Keren ya bahasanya ya. Ya, jadi memang niscaya ya kita ditakdirkan lahir tidak langsung jago berdiri, tidak langsung jago berlari, tidak langsung jago pipis sendiri atau buang air besar sendiri di toilet. Ada prosesnya dan biasanya dibantu oleh yang namanya popok gitu ya. Kalau mungkin beberapa teman-teman di sini pernah mengalami masa-masa era-era belum ada popok sekali pakai gitu ya. Jadi orang tua kita masih menggunakan popok kain dan sebagainya, dan ternyata masuklah kita ke era yang lebih canggih lagi, teknologi penyerap air, gel-gel penyerap air sudah bisa digunakan, sehingga popok sekali pakai, pembalut wanita dan sebagainya sudah menggunakan teknologi itu. Lebih praktis ya, lebih praktis. Ada dampaknya tapi ketika lebih praktis, yaitu sampahnya jadi lebih banyak. Karena apa? Karena kita memakai, habis pakai langsung dibuang gitu kan ya. Ya kalau kadang-kadang ada yang dicuci dulu baru kemudian dibuang, tapi kemudian tetap dibuang begitu saja dan berakhir di tempat sampah akhir atau tempat sampah sementara yang ada di sekitar kita. Nah, tadi saya mencoba mencari ilustrasi gambar popok gitu ya teman-teman. Saya googling cari gambar-gambar yang ya mungkin bisa saya tempelkan di poster gitu, yang saya googling popok, sampah popok gitu. Begitu saya googling tentang sampah popok, teman-teman coba deh, dan kita bisa melihat bahwa ya sampah popok memang menjadi salah satu tantangan terbesar di pembuangan sampah akhir teman-teman. Jadi saya sih sangat menyarankan buat teman-teman yang peduli terhadap lingkungan, yang kemudian masih punya anak yang menggunakan popok, ada baiknya memang mencari tips-tips supaya kemudian popok yang memang kita pakai setiap hari, yang sekali pakai itu bisa tidak langsung ke TPS atau TPA. Nah, kalau saya boleh flashback apa yang saya lakukan, jadi sebelum saya disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya sharingkan adalah sesuatu yang saya jalankan. Dan bersyukur tadi kebetulan ada teman saya tadi, dicoba teman-teman lihat di postingan saya yang sebelumnya, yang poster acara ini, Kak Elvira kalau saya nggak salah, beliau katanya sudah bisa diselamatkan atau dibantu oleh aplikasi Duitin. Jadi aplikasi Duitin katanya bisa ngambil popok. Nah, tapi kan tentu ada kriterianya ya. Apakah popok dalam keadaan basah, dalam keadaan berkotoran bisa diberikan, atau harus ada perlakuan seperti apa? Mudah-mudahan kalau Kak Elvira bisa hadir, mungkin bisa sharing atau kemudian bisa melengkapi komentarnya, dan nanti kita bisa bahaskan lagi. Siapa tahu nanti kita bisa live bareng di sini ya Kak Elvira. Tuh, kalau Kak Yunita bilang masih pakai popok lampin, itu biasanya popok yang kalau popok sekali pakai itu kan bisa tahan sampai beberapa kali pipis gitu ya Kak Yunita ya. Tapi kalau popok lampin mungkin satu kali pipis saja sudah basah. Jadi harus cepat-cepat diganti. Nah, kembali ke apa yang saya alami ya teman-teman, sekali lagi ini versinya saya ya, versi saya dan istri yang menjalani bersama dua anak kami. Kebetulan dua anak saya, yang pertama usianya sekarang sudah 12 tahun, yang keduanya usianya sudah 9 tahun. Jadi ini cerita 9 sampai 12 tahun yang lalu gitu ya. Nah, untuk anak pertama memang waktu itu kami masih belum green, dalam artian ya popok sekali pakai menjadi sebuah keseharian kami, dan yang terjadi adalah memang budgetnya lumayan ya. Untuk kemudian popok ini ya lumayan banget gitu ya, ketika kemudian hari-hari harus pakai popok sekali pakai dan sebagainya. Nah, begitu masuk tapi sebelum kemudian, jadi gini, ada fase di mana sekitar kalau saya tidak salah 6 bulan sampai setahun pertama itu ya cukup rutin lah kemudian pemakaian popok itu, sehingga budgetnya lumayan dan sebagainya. Tapi kemudian ya dunia teknologi terbuka, kemudian informasi-informasi yang lebih hijau dan sebagainya itu sampai, kemudian istri saya mulai menerapkan bahwa popok sekali pakai itu bisa kita pakai berkali pakai. Nah, sebenarnya kuncinya di sini teman-teman. Saya tentu tidak anti dengan popok sekali pakai. Saya juga tidak akan katakanlah mengkampanyekan teman-teman tidak boleh pakai popok sekali pakai karena itu merusak lingkungan dan sebagainya. Saya tidak di level itu, tidak di level ekstrim seperti itu, karena kita semua punya kondisi, kita semua punya situasi. Nah, yang bisa kita persiapkan bersama, kita obrolin bareng adalah apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian popok yang kita pakai, yang anak-anak kita pakai ini tidak menjadi sekali pakai. Satu itu.
Yang kedua, bagaimana caranya supaya kemudian popok yang sudah dipakai itu tidak langsung masuk ke TPA begitu saja. Jadi kita proses dulu sedikit sehingga si popok yang tadinya adalah sampah, dia bisa menjadi terpilah, bisa menjadi sesuatu yang kemudian dia menjadi sebuah bahan anorganik. Nah, beda ya antara sampah yang kemudian numpuk di TPS TPA itu sampai sama kemudian menjadi bahan yang bisa diolah karena dia termasuk kategori anorganik. Maksudnya gimana, Mas? Oke, kita coba ikutin lagi. Pokoknya teman-teman kalau kemudian belum bisa memahami apa yang saya sampaikan, mungkin boleh nanti didengarkan lagi tayangan ulangnya, bisa jadi mungkin teman-teman baru jadi lebih memahami, oh itu tuh maksudnya Mas Andi itu di awal. Oke. Flashback lagi, jadi ke waktu itu istri saya sudah menjalani proses menggunakan popok sekali pakai terus sampai kemudian dapat informasi bahwa popok sekali pakai itu bisa dipakai lagi. Oh, kok bisa begitu? Nah, ada satu syaratnya sih memang waktu itu. Syaratnya adalah memang perlu beli atau punya popok yang kualitasnya bagus. Wah, mungkin buat ibu-ibu sudah paham nih, kan ada yang bagus, ada grade-nya ya popok-popok sekali pakai ya. Saya nggak nyebut merek ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa sudah tahu, dan mungkin sekarang sudah lebih banyak merek, sudah lebih banyak varian dan sebagainya. Maklum, area popok bayi udah nggak jadi area yang saya datengin lagi. Kalau dulu masih, maksudnya kalau ke supermarket kita mampir dulu area popok bayi dan sebagainya. Kalau sekarang sudah tidak ke area itu lagi. Jadi saya tidak mengikuti tren atau perkembangan popok terbaru. Nah, waktu di zaman saya ada beberapa level popok sekali pakai. Ada popok sekali pakai yang tali perekatnya itu sekali pakai begitu dicopot, srek, rusak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Taunya gimana? Begitu dia sudah dicopot rusak, nggak bisa ditempel lagi nih. Nah, itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi biasanya, karena si perekatnya ini sudah rusak. Nah, carilah popok yang sekalian mahal sekalian, maksudnya per itemnya mahal sekalian, tetapi dia memiliki kualitas perekat yang bisa dipakai berkali-kali. Udah kebayang mereknya teman-teman? Nah, itu pokoknya bisa dicopot lagi, pasang lagi, copot lagi, pasang lagi, copot lagi, pasang lagi. Nah, kenapa? Karena popok yang seperti itu bisa kita mainkan, bisa kita olah lagi untuk menjadi popok yang kita bisa pakai berkali pakai. Misalnya gini, ada popok yang kualitasnya bagus, waktu itu dipakai sama anak saya, pipisnya udah penuh, udah kena pup dan sebagainya. Nah, begitu sudah selesai, tidak langsung dibuang tentu saja, langsung dibawa ke toilet. Kalau ada pupnya kemudian itu dibilas masuk ke toilet, lalu kemudian pipisnya disemprot segala macam. Nah, setelah disemprot, maaf ya teman-teman, saya nggak ada peraga popoknya. Saya nggak punya popok di rumah, tapi saya membayangkan aja, teman-teman mungkin bisa membayangkan popok seperti apa. Nah, ketika kemudian dia sudah disemprot, si popoknya sudah disemprot, sudah kotorannya sudah terbilas, kemudian pipisnya juga sudah lebih bersih. Nah, ujung popoknya itu bisa disobek sedikit teman-teman, bisa dibuka, srek gitu ya, dibuka, dan kemudian kita bisa keluarkan gelnya. Nah, gelnya ini itu teman-teman taruh di sebuah wadah, jadi dikeluarin semua gelnya, gel penyerap pipisnya, kan karena dia sudah terserap pipis, ketika kita semprot lagi kan dia jadi tercampur, bukan cuma pipis tetapi juga pipis dan air, jadi mungkin aromanya sudah nggak pesing-pesing amat gitu ya. Nah, itu kumpulkan si gelnya ini. Setelah itu, nah gelnya ini kemana, Mas? Biasanya saya kubur ya si gelnya ini. Jadi gel ini adalah sesuatu yang sebetulnya dia masih bisa terserap baik oleh alam kita gitu. Si gelnya aja dulu gitu. Jadi gelnya bisa dikumpulkan dan kemudian dikubur di tempat ya, di tanah, atau mungkin teman-teman bikin kompos pot dan sebagainya, itu bisa menjadi bagian dari tanah dan itu tidak apa-apa ya. Jadi gel ini bisa kemudian bersatu dengan tanah kembali. Nah, setelah kosong nih teman-teman, ini dicuci. Si kain yang dengan perekatnya ini yang sudah kosong tanpa gel ini dicuci, dikeringkan. Begitu kering, maka ini bisa menjadi seperti yang tadi Kak Yunita bilang, seperti pegangannya popok lampin. Nah, si lampinnya, kain lampin yang kita bisa pakai kain apa saja yang mudah menyerap ya. Saya nggak tahu terlalu paham jenis kain ya, pokoknya kain-kain yang gampang nyerap deh gitu kan. Ada kain-kain yang nggak bisa nyerap bagus gitu ya, cari kain-kain yang mudah menyerap. Nah, itu diselipin tuh teman-teman di tempat yang tadi kita sobek, yang tadinya gelnya ada di dalamnya, itu diselipin di situ teman-teman. Selipin si kainnya, kemudian ya sudah jadi deh popok yang bisa dipakai lagi. Nah, tentu kualitas penyerapan airnya tidak sebaik popok sekali pakai, karena kan kain ya 2-3 kali pipis sudah basah banget lagi gitu. Jadi
Yang terjadi apa? Begitu basah banget, ya udah kita kemudian keluarin lagi, kemudian di kainnya dan si popoknya ini bisa kita cuci lagi, kita keringkan lagi, bisa kita pakai lagi. Terus seperti itu. Pengalaman saya, satu kali popok itu bisa sampai lebih dari 5 bahkan 10 kali pakai. Jadi gitu teman-teman. Kalau kemudian kita tidak banyak keluar rumah, tentunya ya sedikit seru-seruan sedikit sama pup dan pipis anak kita nggak ada masalah lah, harusnya ya gitu. Tapi kalau kemudian kita banyak traveling, bepergian, mungkin itu bisa menjadi sebuah pengecualian, kan nggak tiap hari pergi juga kan. Tapi ketika kemudian kita pergi, ya oke lah kita pakai popok sekali pakai, dan situasi dan kondisi membuat kita perlu membuangnya, ya lakukan yang terbaik menurut perhitungan teman-teman. Tapi yang saya lakukan waktu itu, yang istri saya lakukan adalah popok-popok itu tidak dibuang, ya udah begitu kemudian ada pupnya dibilas, masukin kantong plastik, dibawa pulang, di rumah diolah lagi kemudian, sehingga kita punya banyak si tempat atau si popok bekas ini untuk kemudian kita selipin kain lagi dan kita bisa pakai lagi gitu ya teman-teman. Jadi artinya si popok itu kita niatkan tidak untuk sekali pakai, sebetulnya kata kuncinya di situ. Begitu kita tidak sekali pakai, maka dengan itu kita menjadi lebih aware, lebih siap untuk kemudian melakukan proses pemilahan dan pengolahannya. Nah, kalau juga ya teman-teman, kemudian itu yang pertama tadi ya teman-temannya. Jadi beli yang atau punya popok sekali pakai yang harganya cukup mahal, yang kemudian tali perekatnya itu bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu teman-teman bisa perlakukan tips yang pertama tadi. Oke, tips yang kedua adalah bagaimana kalau kemudian popok saya ternyata kebetulan kualitasnya kurang bagus, Mas. Begitu habis direkatkan, begitu ditarik robek semuanya gitu kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, tentu jangan dipakai lagi, karena kalau dipakai lagi akan merepotkan, akan kemudian membuat hari-hari mungkin jadi lebih menggemaskan dan sebagainya. Nah, yang dilakukan sama teman-teman, kotorannya, pupuknya, pipisnya itu dibersihkan, dibilas, masukkan ke dalam toilet, gelnya dipisahkan, disimpan dalam wadah dan kemudian ditaruh lagi di tanah, bisa dikubur, bisa kemudian campur di kompos pot dan sebagainya. Lalu, nah si kertasnya tadi yang sudah kosong tadi kan, kalau yang sebelumnya bisa diisi kain, ini kan nggak bisa. Teman-teman cuci, teman-teman keringkan, baru teman-teman masukkan ke dalam kategori sampah kertas. Ya. Karena setahu saya memang bahannya popok itu kertas, dominannya itu kertas, bukan plastik gitu ya. Karena kalau plastik kan pasti pipisnya kemana-mana, tapi kan dia masuk dalam kategori kertas. Jadi artinya kita sudah membantu tidak membuang popok itu secara utuh ke lokasi. Apalagi, maaf ya teman-teman, kalau kemudian kita membuang popok yang anak kita pakai itu masih ada pupnya, terus kita buang ke tempat sampah, kasihan ke petugas kebersihannya sebetulnya, dan kasihan bumi kita, karena jadi di TPS-TPA itu ya itulah salah satu penyebab aroma tidak sedap ya. Mungkin selain sampah organik yang kecampur, ya sisa bahan organik manusia yang kecampur di sana juga teman-teman. Begitu ya. Jadi yang pertama tipsnya tadi seperti itu, yang cari yang bagus popoknya sehingga kemudian bisa diselipkan kain lagi. Yang kedua, teman-teman kalau misalkan memang popoknya sudah rusak, ya dipisahkan, kemudian dibersihkan, gelnya dipisahkan, baru si kertasnya ini bisa diserahkan kembali bisa dipisahkan dan kemudian masuk dalam kategori sampah kertas. Nah, yang ketiga adalah tentu teman-teman beralih ke popok yang berkali pakai. Kebetulan ketika anak kedua, dengan ilmu yang sudah kita dapat di anak pertama, bisa gitu ya teman-teman ya. Kalau anak pertama itu kita banyak belajar banget. Belajar pertama jadi bapak, belajar pertama jadi ibu, belajar pertama kali ngurusin pipis pupnya anak-anak, pertama kali tahu ternyata pupnya anak bayi baru lahir tuh warnanya tidak seperti pup biasanya gitu ya, warnanya lebih hitam dan sebagainya, dan sangat sering. Itu kan menjadi sebuah pelajaran yang kita jadi lebih siap kalau kemudian ada anak kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Nah, ketika anak kedua lahir, tentu kami sudah dengan persiapan, yuk kita terapkan yang dulu waktu anak pertama kita sudah lakukan di setengah perjalanan pakai popoknya, kita lakukan untuk anak kita sejak awal gitu. Dan kita bisa melakukannya teman-teman. Kebetulan saya dan istri bisa melakukannya, dan kami ya tentu dengan keseruan ya. Kalau dibilang masalah sih ya itu bagian dari pilihan ya. Saya sih dalam artian gini, ya ketika ngobrol begini saya langsung tiba-tiba kayak merinding rindu gitu, dalam artian iya ya,
masa-masa ngurusin dua anak ini ketika masih batita itu cepet banget prosesnya. Sekarang mereka sudah besar, mereka sudah punya pemikiran sendiri, sudah menunjukkan minat dan bakatnya, sudah jago main gadget dan sebagainya. Dulu mereka sangat tergantung sama kita ya, sekarang mereka sudah punya pemikirannya sendiri. Jadi nikmati saja teman-teman masa-masa ngurusin pup dan pipisnya anak-anak kita. Nah, ketika anak kedua kami masih pakai popok sekali pakai dengan metode seperti anak pertama, tapi plus. Nah, plusnya ini apa? Kami sudah mengenal popok-popok sekali pakai. Ada beberapa mereknya, teman-teman bisa googling saja. Saya nggak lagi endorse popok di sini. Jadi silahkan cari popok-popok sekali pakai, popok-popok yang bisa dicuci, yang kemudian ya kalau tadi istilahnya Kak Yunita pakai lampin gitu ya, yang dulu mungkin lampinnya pakai kain yang dibebet-bebet seperti itu, tapi ini sudah ada bentuknya, sudah ada kancingnya, bahannya pun lembut gitu ya, sehingga kemudian enak banget untuk kemudian menyerap pipis dan kotoran yang keluar dari anak-anak kita, dan kemudian mudah dicuci, bisa dipakai berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan kalau kita merawatnya dengan benar ya, karena kan ada katakanlah mungkin tidak boleh dibilas terlalu keras, tidak boleh digosok terlalu keras, tidak boleh kemudian kena pemutih dan sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi ketika teman-teman bisa menjaga kualitas popok-popok sekali pakai, wow, itu maka ya kalau kita ngomongin budget, gue hemat banget teman-teman. Beda banget sama waktu kita masih anak pertama, wah popok sekali pakai terus. Tapi ketika kita mengenal popok berkali pakai, memang ada kerepotan, tetapi terbayar dengan banyak hal. Pertama, kami melihat memang anak kami jadi lebih sehat. Lebih sehat dalam artian apa? Ya artinya kan pipis, kadang-kadang kita karena pakai popok sekali pakai, begitu anak-anak pipis segala macam sampai 3-4 jam masih belum basah nih, padahal udah tebel gitu ya, masih belum basah segala macam, padahal bisa jadi kotoran yang tersimpan lama di dalam lipatan katakanlah bokong dan paha anak-anak kita, itu bisa menjadi penyebab ruam, gatal dan sebagainya. Tapi ketika basah kan kita langsung ganti, cuci, keringin, bedakin, ganti, cuci, keringin, bedakin, kan seperti itu terus teman-teman, sehingga sebetulnya anak-anak menjadi jauh lebih sehat. Dan saya melihat karena kemudian mungkin anak pertama dan kedua kami ketika mulai kesadaran pipisnya mulai muncul, mereka tahu bahwa yang mereka rasakan adalah pipis, dan mereka tahu bahwa setiap pipis yang terjadi adalah basah, maka mereka tahu itu nggak nyaman. Maka mereka mulai berpikir gimana caranya. Berpikirnya artinya gini, berpikir lebih awal gitu ya teman-teman ya, sehingga jujur saya dan istri tidak terlalu mengenal istilah toilet training sebetulnya ketika anak-anak usia dini. Kami melihat bahwa anak-anak kami itu ketika mereka mulai mau pipis gitu, ada era di mana mereka kemudian tahu bahwa pipis dan pup itu tidak nyaman ketika keluar di celana. Kadang-kadang kalau mereka pakai popok sekali pakai, mereka nyaman-nyaman aja, wong kering, wong aman gitu ya, tidak kemudian bikin mereka gelisah. Nah, tapi ketika kemudian kami menggantinya dengan popok sekali pakai, atau mungkin dengan popok yang tadinya popok berkali pakai dan popok sekali pakai yang kami pakai lagi, itu kan kemudian membuat basahnya lebih cepat. Mereka kemudian lebih nggak merasa nyaman, terus mungkin nangis, terus kemudian bilang dengan bahasa isyaratnya. Dulu anak pertama tuh mungkin bilang pi gitu, oh apa pipis, oh udah pipis gitu. Besoknya oh udah pipis, lama-lama pi loh belum pipis, langsung kita gendong ke kamar mandi, keluar kemudian pipisnya di kamar mandi. Itu terjadi juga sama anak kedua. Artinya kami melihat bahwa ternyata terbiasa. Saya disclaimer juga bahwa ini bukan ketika kita dalam traveling ya teman-teman. Dalam traveling tentu ada hal-hal kenyamanan yang perlu kita utamakan, tapi kan traveling nggak tiap hari kan. Nah yang tiap hari yang lebih banyak kan di rumah katakanlah. Nah itu saya sangat menyarankan teman-teman pun membiasakan anak-anak berada di dalam kondisi yang mengenali bahwa memang pipis dan pup adalah bagian metabolisme dan menjadi bagian dari keseharian mereka, sehingga mereka tahu kayaknya dewasa banget anak yang udah digituin. Enggak teman-teman, ini bagian dari kebiasaan sebetulnya. Kebetulan saya kan bersama teman-teman dari Rumah Inspirasi, di tim Rumah Inspirasi, mendampingi orang tua yang ingin belajar tentang homeschooling. Ya salah satu yang suka dibahas kan misalnya tentang toilet training, tentang kemudian anak yang masih umur 3-4 tahun masih ngompol dan sebagainya. Sedangkan saya melihat kedua anak kami umur 3-4 tahun ya sesekali ngompol, tetapi lebih banyak tidaknya gitu ya. Artinya tahu kapan mau pipis mereka ke toilet, kapan mau pup mereka ke toilet dan sebagainya. Nah itu yang kemudian saya melihat, sepertinya
ketika kita terbiasa melakukan, katakanlah memakai popok berkali pakai ketika mereka masih kecil, itu memudahkan. Jadi begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa memberikan, katakanlah, sebuah tambahan wawasan buat teman-teman semua, bahwa popok sekali pakai yang mungkin selama ini kita gunakan di dalam keseharian itu bisa kita kelola, bisa kita niatkan sejak awal tidak untuk dipakai dan dibuang. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, mulai dari niatnya. Begitu kita kemudian berniat untuk menjadikan popok yang kita beli untuk kita pakai berkali-kali, maka pertama kita tidak akan sungkan atau ragu untuk membeli popok sekali pakai yang harganya mungkin cukup mahal. Ya, yang mungkin saya nggak tahu harga kisaran sekarang berapa, apakah 5.000, 8.000 kali 5.000 atau 8.000 per popok. Saya tidak mengikuti update harga popok terbaru. Tapi dengan teman-teman membeli itu, teman-teman malah kemudian bisa memakainya berkali-kali lipat lebih banyak ketimbang kemudian membeli popok yang di pertengahan, apalagi yang di harga paling bawah yang terlihat sangat murah gitu, tapi begitu kemudian sekali pakai, begitu dibuka perekatnya robek, ya udah nempel, rusak, selesai gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membingungkan ya, atau kemudian dapat malah justru memberikan pencerahan untuk Anda. Pertama, karena saya nggak punya alat peraganya, tapi setidaknya mudah-mudahan para ibu-ibu, para kakak-kakak yang mau menjadi ibu misalnya, atau kemudian yang saat ini sedang berseru-seruan dengan aneka popok sekali pakai, bisa mendapatkan sebuah manfaat dari sharing saya sore hari ini. Baik teman-teman, terima kasih. Tidak berpanjang lebar informasi yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, semua berawal dari niat. Ketika kita berniat untuk memakai segalanya berkali pakai, maka kita sudah membantu mengurangi tumpukan sampah di TPS dan TPA. Karena apa? Di dalam 3R, reduce atau mengurangi itu ada di hierarki pertama. Jadi reduce, reuse, recycle itu disebutkan bukan tanpa sengaja diurutkan seperti itu. Tapi reduce itu adalah berada di yang pertama, yaitu apa? Mengurangi dulu. Jadi mengurangi dulu untuk kemudian kita tidak memakai bahan-bahan sekali pakai. Jadi ibaratnya teman-teman punya kantong plastik pun, niatkan untuk dipakai lagi. Jadi apapun, bahkan kantong kain sekalipun, kalau kemudian niatnya adalah cuma buat sekali pakai terus kemudian dibuang lagi, katakanlah gini. Sekarang kan bersyukur ya teman-teman vendor makanan segala macam, kalau teman-teman perhatikan mungkin sekarang sudah ketika kita delivery gitu ya, pesan lewat aplikasi dan sebagainya, mereka datang sudah tidak dengan kantong plastik. Perhatiin nggak teman-teman? Mungkin ya bagi yang pelanggan ya. Jadi mereka sudah punya kantongnya gitu. Jadi, dan saya senang gitu, ada kantongnya. Akhirnya apa? Nambah kantong kain lagi di rumah kalau buat saya. Tapi jangan sampai teman-teman yang menerima kantong kain seperti itu terus merasa bahwa itu diperlakukan sama dengan kantong-kantong sekali pakai. Setelah didapat terus dibuang kantong kainnya. Yang nggak ada bedanya, bahkan bisa jadi lebih berbahaya karena kantong kain kan didesain untuk lebih awet daripada plastik. Jadi kalau dia ada di tempat sampah, gimana nasibnya? Wah, bakal lebih lama lagi terurainya teman-teman. Begitu ya sahabat semua ya. Semoga kemudian sharing singkat saya ini bisa bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh silakan saja di kolom komentar, atau mungkin teman-teman yang hadir hari ini saya coba sapa lagi. Ada Kak Sari Hidayani, Kak Wahid, Kak Hiyasinta, Kak Ina, Nurina Yati, ada Kak Ririn, Kak Made Arya, Kak Nadia Tingkat. Silakan, apakah mungkin ada tanggapan dari apa yang saya sampaikan sore hari ini dan mengenai popok yang dijemput sama aplikasi Duitin? Nah, ini menarik ini. Saya harap buat teman-teman yang punya pengalaman itu boleh dong sharing, bikin postingan atau kemudian komen di video ini, terus kemudian cerita bagaimana prosesnya. Saya penasaran, saya pengen tahu apa yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu semua di seluruh Indonesia ya Pak, yang kemudian yang perlu dilakukan agar popoknya itu layak jemput oleh aplikasi Duitin. Karena menurut bayangan saya harusnya aplikasi Duitin nggak akan terima popok yang masih ada kotorannya. Harusnya sih gitu ya. Apakah kemudian harus dibuang gelnya juga gitu atau bagaimana? Mudah-mudahan teman-teman yang punya pengalaman bisa sharing di sini. Atau mungkin teman-teman punya metode untuk membantu pengelolaan popok sekali pakai. Nah, silakan langsung tag saya ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti kita bisa jadikan ini sebagai sebuah pembahasan. Karena apa? Karena ya seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia, pasti kan seiring bertambah juga dengan bertambahnya penduduk
penduduk barunya gitu ya. Artinya kelahiran setiap tahunnya bisa jadi bertambah, maka kebutuhan untuk popok, untuk kemudian kebutuhan bayi dan sebagainya akan terus meningkat. Kalau kita tidak membangun kepedulian sejak sekarang mengenai pengolahan popok, khawatirnya ini akan menjadi bom waktu yang kemudian akan menyulitkan, mungkin bukan di diri kita teman-teman, tetapi justru anak-anak kita, anak cucu kita, ketika mereka hidup ternyata di dalam sebuah dunia yang banyak sampahnya. Gimana teman-teman? Ya, jangan sampai kemudian itu terjadi, dan kita bisa lakukan mulai dari hari ini juga. Baik sahabat semua, kalau tidak ada pertanyaan, ada Kak Sisi Francisca yang baru bergabung, nanti silakan disimak aja rekamannya ya Kak Sisi, untuk kemudian penjelasan lebih lengkap mengenai pengelolaan popok sekali pakai yang saya lagi berdasarkan apa yang saya alami. Siapa tahu bermanfaat dan siapa tahu bisa membantu mengurangi sisa bahan organik atau mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir maupun sementara di sekitar kita, karena tidak ada jalan yang lebih efektif selain kita melakukannya bersama-sama teman-teman, untuk bersama-sama mengurangi apapun yang keluar dari rumah kita. Dan salah satu yang tentu saya selalu ingatkan, ya yuk kita olah sisa bahan organik kita menjadi dua bagian. Artinya teman-teman punya dua tempat sampah, satu buat organik dan anorganik. Setelah itu kita bisa bicara lebih lanjut mengenai metode komposting terbaik yang bisa teman-teman lakukan di rumahnya teman-teman masing-masing. Oke, terima kasih sahabat semua. Pas banget nih, hujan sudah turun. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua, karena ketika hujan turun saya merasakan yang jelas happy adalah tanaman-tanaman yang tidak bertuan di luar sana, yang setiap hari jarang disiram. Ketika hujan turun, ini adalah momen kebahagiaan bagi mereka. Semoga menjadi momen kebahagiaan buat kita juga. Ya kalau kemudian jemuran kita nggak kering, ya kita cari cara lah ya, supaya kemudian jemuran-jemuran bisa tetap terjaga, terkelola, dan bisa tetap kering sesuai tepat dengan waktunya. Baik sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Saya Andito, jaga kesehatan sahabat semua.